Mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang debat dan diskusi antara Bupati Purwakarta, yakni Bapak Saiful Bahri bin Zain atau yang lebih dikenal dengan Om Zain, dengan salah seorang anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Mai Esti Wijayanti. Nah, debat dan diskusi ini adalah membahas berkaitan dengan pendidikan militer. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Om Zain ini, yakni beliau menceritakan tentang bagaimana proses dan perkembangan daripada pendidikan militer, di mana beliau menceritakan bahwa para siswa ini diantar oleh orang tuanya, yang orang tuanya secara sukarela mereka membuat kesepakatan untuk kemudian menitipkan anak-anaknya mengikuti pendidikan militer. Dan kemudian Kak Om Zain menjelaskan bahwa para siswa itu pun mereka sangat bahagia dan gembira mereka ikut serta dalam pendidikan militer tersebut, karena memang di pendidikan militer itu semua ditanggung oleh pemerintah, dari mulai tempat tinggalnya, tempat istirahatnya, tempat belajarnya, makannya, pakaiannya, semua sarana dan prasarana anak-anak ini memang kemudian digratiskan. Jadi ini yang sangat luar biasa, dan mereka dididik bukan dengan pendidikan seperti militer harus berperang, tidak, tetapi yang diarahkan adalah bagaimana mereka menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Jadi pengembangan kepribadian mereka ke arah yang lebih baik. Ini sebenarnya tujuan daripada pendidikan militer. Ya, hari pertama responnya mereka mengikuti apa yang sudah ditentukan, tes kesehatan, terus sama-sama diantar oleh orang tuanya ke barak militer Resimen Armed 1 Setirayuda. Dan mereka sekarang ini udah mulai menjalani aktivitas pembinaan, salat, baris, olahraga, setelah tadi tes kesehatan. Nah, hal ini kemudian ditanggapi oleh politisi PDIP Ibu Mai Esti Wijayanti ini dengan mengatakan bahwa ini adalah tindakan diskriminasi, membuat anak-anak ini seolah anak-anak yang diasingkan dari anak-anak yang lainnya, dianggap bahwa anak-anak ini adalah merupakan anak-anak yang terbuang, seolah-olah diperlakukan tidak adil, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu, lakukan pengkajian secara mendalam, baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap di kantor dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja. Ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu, tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent, ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari satu kabupaten saja tadi sudah dikatakan 39 anak. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat cap ketika keluar dari situ? Gitu. Jadi saya merasa bahwa saya nggak tega ketika kemudian harus mengatakan ini harus begini-begini dengan
pendidikan secara militer, kami tangkap barak militer begitu. Maka kemudian Om Jan menjelaskan justru mereka ini diistimewakan, bukan kemudian mereka dipenjarakan, tetapi mereka ini kemudian dididik kedisiplinannya, dididik talentanya, dididik dan dibina prestasi ke depannya selama 6 bulan ke depan, ya, karena rentangnya antara 6 bulan sampai 1 tahun, maka mereka akan dilatih tentang kedisiplinannya. Mereka diatur tentang kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus istirahat, kapan mereka harus beribadah, kapan mereka harus kemudian melakukan kegiatan-kegiatan, itu sudah diatur, sehingga kemudian diharapkan 6 bulan kemudian anak ini hidupnya lebih terpola, lebih disiplin, lebih teratur. Nah, ini sebenarnya yang ingin dijadikan sebuah target. Jadi pengembangan kepribadian ke arah kepribadian yang positif, karena memang anak-anak ini adalah anak-anak yang bermasalah, anak-anak nakal yang mereka terlibat tawuran, terlibat kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, dengan misalnya sibuk main game, sibuk dengan kegiatan-kegiatan nongkrong, merokok, minum, bahkan ada kegiatan-kegiatan mereka yang cenderung ke arah kriminal. Nah, inilah anak-anak ini yang kemudian diambil dan kemudian secara ikhlas orang tuanya kemudian menyepakati bahwa anak-anak mereka itu untuk dididik di pendidikan militer. Di saat nih para guru, orang tua, dan kami semua yang ada di Purwakarta mengalami keresahan terhadap perilaku anak-anak kita, ya, yang ya diantaranya ada yang tawuran, ada yang sering bolos sekolah, dan gitu, ada yang terus dia nongkrong lama, datang ke sekolah tapi bilangnya ke sekolah tapi ternyata nongkrong. Yeah. Nah, ini kan para orang tua, terus para guru, mereka mengalami keresahan harus pakai cara apa lagi. Nah, di saat termasuk kami juga mengalami itu, Pak Gubernur Jawa Barat itu mengatakan kalau memang orang tuanya sudah tidak mampu lagi, sudah untuk mengatasi mereka, ya titipkan saja ke barak militer. Nah, ketika Pak Gubernur menyampaikan itu, nah kami merasa lega, jadi ada jalan keluar, sehingga kemudian kami umumkan pada orang tua yang merasa sudah tidak mampu mengurus anaknya, terus mau dititipkan, silahkan daftarkan. Dan mereka 39 ini dengan sukarela orang tua itu menitipkan. Oke. Dan saya bilang itu akan dititipkan di barak militer, dan mereka menitipkan semuanya. Nah, ini yang dikritisi oleh Ibu Mei, ya, oleh Ibu Wijayanti, ini dikritisi karena seolah-olah ada tindakan diskriminasi, dan kemudian dia menjelaskan bahwa hal ini sebenarnya harusnya digodok dulu, jangan terburu-buru dulu, nunggu dibicarakan, nunggu kemudian ditelaah, dikaji. Nah, ini dalam pandangan Ibu Mei Wijayanti ini, ya, Mei Esti Wijayanti ini harus dikaji dulu, harus mendapatkan berbagai macam pertimbangan. Wah, nah inilah yang disampaikan oleh politisi PDIP ini. Saya sering berhadapan dengan persoalan seperti itu. Kemudian sekarang saya pun ketika menjadi anggota DPR RI, Bapak Ibu boleh cek, saya juga cukup dekat dengan orang-orang atau kawan-kawan anak-anak yang mungkin dianggap nakal. Saya beberapa kali ke kantor polisi, beberapa kali harus menyapa mereka. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tua paham akibat secara psikologis terhadap anak-anaknya yang dititipkan di dalam pendidikan yang berada di barak militer? Ya. Apapun tadi Bapak sampaikan, ketika terjadi pembacokan pasti bukan di situ tempatnya. Kalau bicara pembacokan itu sudah ada undang-undang tersendiri. Membunuh, kemudian menyakiti, terluka, itu kan sudah ada undang-undang hukum yang bisa dilakukan, bukan di tempat itu. Artinya di tempat itu mungkin berkelahi yang tidak sampai kemudian membuat sakit, tidak sampai menghilangkan nyawa. Kemudian mungkin suka nongkrong tengah malam, tidak belajar, atau mungkin juga melakukan pembulian terhadap teman-temannya. Pak Saiful Bahri bin Zain kemudian menjelaskan berkaitan dengan hal ini. Ini kan bukan pendidikan militer, tapi kita titipkan di barak militer. Nah, kenapa kita titipkan di barak militer? Karena masyarakat percaya, orang tuanya dipercaya. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi. Coba Ibu bayangkan, ya bayangkan kalau jadi saya di Bupati
Purwakarta, di Purwakarta tiap hari anak-anak ditawuran, saling bacok. Bahkan ada yang kakeknya sendiri yang dia urus nih anaknya karena orang tuanya tidak ada, dari bayi merah dia pergi jam malam pulang pagi, ketika ditegur langsung dibabat habis itu kakeknya. Ibu akan melakukan apa ketika ini terjadi? Ketika para orang tua ini dia sudah merasa tidak mampu lagi ketika dia menegur kemudian anaknya melawan. Satu-satunya jalan mencari lembaga yang terpercaya menurut orang tua siswa itu, ini akan bisa mengatasi. Walaupun untuk dan mereka menyerahkan dengan sukarela. Gitu, mereka gitu, dan mereka menitipkan, dan kami anggap ini untuk solusi persoalan kedepannya itu nanti mau dibahas seperti apa. Paling tidak saat ini pemerintah kabupaten mendapatkan solusi, merasa lega bahwa besok tidak akan ada lagi tawuran, besok tidak ada lagi saling bacok, minimal mereka tingkat kedisiplinnya itu meningkat. Kan bukan di tempatnya aja yang berbeda, dia tetap sekolah, gurunya datang. Kan gitu, gurunya datang nanti itu ke sini, ke Barak Resimen. Bagaimana Bu Esti? Kami tangkap Pak Bupati. Tidak sebutkan sebagai anak nakal di situ, tapi itu perlu perhatian khusus. Dan mereka senang, orang tuanya senang loh. Kami tangkap Pak Bupati. Kita datengin psikolog. Kita datengin. Mereka satu-satu di wawancara, terus satu-satu mereka ditanya, kan gitu. Nah, dan kenapa kami bahwa saat ini melaksanakan itu, karena ini adalah menjadi solusi untuk saat ini. Nah, persoalan nanti kemudian setelah 2 minggu misalnya orang tua ini misalnya hasilnya seperti apa, itu nanti Bu kita kaji lagi. Yang pasti adalah orang tua sekarang serahkan ke kami dengan sukarela, senang hati, dan mereka mempercayakan pada kami, dan Ibu nanti lihat setelah 2 minggu. Kami tangkap Pak Bupati Purwakarta. Nah, dari diskusi antara Om Jen, Bupati Purwakarta, dengan anggota Komisi 10 ini, tentu kita bisa menganalisa bahwa program pendidikan militer ini adalah solusi yang sangat tepat dan jitu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat khususnya. Karena memang angka kenakalan remaja atau bahkan kejahatan anak-anak remaja ini itu di Jawa Barat sangat meningkat, sangat tinggi dan sangat masif. Jadi tawuran itu sangat banyak sekali terjadi di daerah Jawa Barat. Bahkan tawuran itu sudah memakan korban, dan orang tua serta guru itu sangat sulit untuk kemudian mengatur anak-anak mereka. Maka tentu negara harus turun tangan dalam hal ini agar tercipta, yang pertama, tercipta pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan targetnya, melahirkan anak-anak yang cerdas, yang berprestasi, yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki moralitas yang baik. Nah, kalau seandainya kemudian dibiarkan anak-anak ini terlibat tawuran dengan kegiatan-kegiatan negatifnya, ya maka kita akan kehilangan generasi ke depannya. Generasi-generasi kita akan lahir menjadi generasi-generasi yang mungkin brong, generasi-generasi terburuk. Maka hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini adalah hal yang patut ditiru oleh seluruh provinsi yang ada di negara kita. Ya, karena memang solusinya seperti itu, adalah bagaimana kemudian anak-anak yang nakal ini, anak-anak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bahkan bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, kemudian dilokasikan atau dialokasikan atau direlokasikan, atau kemudian dididik dan dibina dalam sebuah pendidikan yang khusus, yang pendidikan ini tujuannya adalah bagaimana mengembangkan kepribadian, menjadikan mereka kemudian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berbahaya, yang merugikan dirinya dan masyarakatnya. Dan seharusnya sebenarnya masyarakat ini menyambut antusias dan berebut. Orang tua ini kan seharusnya berebut ingin agar anak-anaknya masuk ke pendidikan militer. Kenapa? Karena pendidikan militer ini pun ada prospek kedepannya yang positif. Ketika mereka memang memiliki potensi, bahkan mereka kemudian bisa disalurkan menjadi anggota TNI ke depannya, anggota Polri ke depannya, ataupun menjadi PNS ke depannya. Kenapa? Karena mereka potensi-potensinya yang digali di pendidikan militer ini. Jadi
dalam pandangan saya pribadi seharusnya orang tua malah berebut untuk mendaftarkan anak-anaknya ikut di dalam pendidikan militer ini. Ya, sekarang kan coba kita lihat pendidikan militer ini semua gratis. Orang tua tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk pendidikan anak-anaknya. Ini kan hal yang luar biasa. Belum lagi bagaimana pola pendidikannya mengantarkan anak-anak kita lebih disiplin, diawasi dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Ya, kita tahu dulu ada yang namanya SMA Taruna misalnya, itu kan harus biayanya mahal. Ya, ini yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, bagaimana membuat sebuah pola program pendidikan yang gratis tapi kemudian berkualitas. Nah, ini sesungguhnya harus didukung oleh masyarakat, dan masyarakat itu sesungguhnya ketika memiliki anak itu mau nakal atau tidak harusnya antusias untuk mengikuti pendidikan militer agar kemudian anak-anaknya ini bisa mengembangkan potensi dan kepribadian. Ya, mungkin salah satunya ya seharusnya seluruh warga masyarakat Indonesia pun itu harus mengikuti wajib militer selama 6 bulan sesungguhnya, agar kemudian warga negara Indonesia ini akan lebih disiplin. Ini yang belum kita laksanakan di negara kita ini, adanya wamil. Ya, kalau seandainya ada wajib militer tentunya orang-orang akan lebih disiplin kembali. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya pemerintah, DPR RI menggodok sebuah kebijakan peraturan bahwa seluruh warga masyarakat yang masih potensial itu untuk mengikuti kegiatan wajib militer. Dalam rangka apa? Untuk bela negara. Dalam rangka apa? Memupuk kedisiplinan. Karena negara-negara yang sudah menerapkan wajib militer itu, masyarakatnya, rakyatnya itu menjadi masyarakat-masyarakat yang lebih disiplin. Contohnya mana? Korea, contohnya Jepang, ya Korea Selatan, Korea Utara itu sudah menerapkan wajib militer. Bahkan Amerika sendiri sudah menerapkan wajib militer bagi penduduknya. Nah, kita harusnya menerapkan wajib militer. Ya, kalaupun tidak 6 bulan, 3 bulan. Dan kegiatan itu nanti ke depannya juga ada prospek yang mengarah kepada prospek-prospek, misalnya diarahkan untuk menjadi TNI, diarahkan menjadi perwira karir, diarahkan untuk hal-hal yang positif lainnya. Ini kan sebenarnya harus segera dibuatkan pola-pola yang lebih komprehensif, bukan hanya untuk tingkat SMA saja, tetapi kedepannya mudah-mudahan juga seluruh warga masyarakat, pemuda-pemudi kita itu ikut dalam kegiatan wajib militer yang intinya adalah pengembangan kepribadian menjadi lebih disiplin dan lebih baik. Pengembangan potensi-potensi itu kan yang kita butuhkan, karena banyak anak-anak bangsa ini memiliki potensi tetapi tidak tahu untuk mengembangkan dirinya. Maka kita perlu wadah. Kadang ada wadah tapi harus berbayar, harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Nah, mungkin sekarang TNI dan juga Polri ini bisa sebagai wadah dalam rangka pengembangan kepribadian daripada rakyat Indonesia. Nah, mudah-mudahan saja apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi khususnya di Purwakarta sebagai gelombang pertama, sebagai percontohan untuk wilayah-wilayah Jawa Barat lainnya ini kemudian akan dicontoh oleh wilayah-wilayah lainnya, provinsi-provinsi lainnya, sehingga anak-anak yang tawuran akan bisa kita bersihkan dari hal-hal yang negatif ini. Anak-anak yang biasa nongkrong-nongkrong nggak jelas dapat kita arahkan menjadi lebih produktif. Anak-anak yang tidak bermanfaat atau bahkan membuat mudarat masyarakat dan lingkungannya dapat kita arahkan menjadi masyarakat atau anak-anak yang melakukan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakatnya. Nah, untuk ibu politisi PDIP ini tentunya harus menggunakan hati nurani, harus menggunakan pemikiran yang jernih, karena kalau seandainya ibu ini dihadapi dengan anaknya yang membangkang kepada orang tuanya, yang tidak nurut kepada orang tuanya, atau bahkan berani melakukan tindakan-tindakan kekerasan, bahkan tindakan-tindakan kriminal kepada orang tuanya, tentu pemikirannya akan berbeda. Mungkin Ibu Esti ini
ya Ibu Wijayanti ini coba seandainya dihadapi atau dihadapkan kepada permasalahan keluarganya, memiliki anak-anak yang brong, anak-anak yang suka tawuran, anak-anak yang tidak mau mendengarkan orang tuanya, maka tentu pemikiran-pemikiran adanya pendidikan militer itu adalah solusi yang sangat tepat dan sangat jitu pada situasi dan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang diinisiasikan oleh Kang Deddy Mulyadi dan sekarang sudah diwujudkan ya dalam bentuk faktual ini kemudian bisa diakomodir oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah kita menjadi bukan hanya lokal wilayah Jawa Barat tetapi juga menjadi nasional. Jadi seluruh provinsi menerapkan pendidikan militer bagi anak-anak yang memiliki masalah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang memiliki potensi berguna bagi nusa bangsa dan tentunya akan membanggakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.